Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Romawi akan menjelaskan tentang sejarah peradaban. Kilas balik. Romawi kuno merupakan sebuah peradaban yang berkembang di kota Roma di sepanjang semenanjung Italia sekitar abad ke-9. Sekitar abad ke-12, Romawi mengalami beberapa perubahan sistem pemerintahan dari monarki ke republik, oligarki, hingga sampai pada kekaisaran yang besar sebagai imperium yang luas, mendominasi Eropa Barat dan wilayah di sekitar Laut Tengah. Namun Romawi kuno kemudian mengalami masa kemerosotan. Sebelah barat kekaisaran termasuk Hispania, Gaul, dan Italia akhirnya pecah menjadi kerajaan. Mereka merdeka pada abad ke-5. Kekaisaran Timur diatur dari Konstantinopel disebut sebagai Kekaisaran Romawi Timur setelah tahun 476, tanggal tradisional kejatuhan Romawi dan kelanjutan zaman pertengahan. Asal-usul. Berdasarkan legenda yang berkembang bahwa kata Romawi berasal dari nama kakek moyang bangsa Romawi, yaitu Remus dan Romulus. Kedua orang tersebut adalah anak dari Rhea Silva, salah satu keturunan Aeneas. Semasa kecil mereka disusui dan dibesarkan oleh seekor serigala. Mengenal kata Roma mengingatkan kepada ibu kota dari negara Italia. Ini petanya. Romawi terletak di semenanjung Italia. Romawi kuno merupakan sebuah peradaban yang berkembang di kota Roma sepanjang semenanjung Italia sekitar abad ke-9. Tinggal di Italia bagian utara, tepatnya di sekitar Danau Maggiore, mereka mendapatkan makanan dengan cara bertani, berburu, dan menangkap ikan. Bangsa pendatang muncul di Italia, di antaranya bangsa Umbria di bagian utara, Latin di lembah Sungai Tiber, dan Samnite di selatan. Sungai Tiber berada di bagian tengah Italia, dan dari sinilah selanjutnya muncul kerajaan Romawi yang menyebar hampir ke seluruh daratan Eropa, Asia, dan Afrika. Kepercayaannya, pada awalnya bangsa Romawi mempercayai akan kekuatan roh, atau dengan kata lain, kepercayaan mereka adalah animisme. Masuknya kebudayaan Yunani dan Etruski berubah menjadi politisme. Dewa-dewa diwujudkan seperti halnya manusia. Bahkan sejak kekuasaan Julius Caesar, raja dianggap sebagai dewa. Dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Romawi hampir sama dengan dewa-dewa bangsa Yunani, namun dengan nama-nama yang berbeda. Ini ada Romawi zaman kerajaan. Pada abad 8-7 sebelum Masehi, wilayah Italia Selatan dan pantai Sicilia merupakan koloni dari Yunani. Koloni Yunani di Italia tidak dianggap oleh bangsa Romawi, sehingga keduanya pun tidak pernah bersatu. Pada waktu yang hampir bersamaan, datanglah bangsa Etruski datang dari Asia Kecil menuju pantai barat Italia dengan kemampuan teknologi yang lebih maju dan tidak melakukan pencampuran darah bangsa asli maupun bangsa pendatang terdahulu. Mereka menguasai beberapa kota di Romawi yang sudah terbentuk sebelumnya. Di saat krisis adanya ancaman keamanan, akhirnya Yunani dan bangsa Romawi dapat bersatu, mengusir Kartago dan Etruski, dan dapat menguasai ibu kota Roma. Interaksi antara bangsa-bangsa yang datang ke Italia membentuk suatu pencampuran kebudayaan orang-orang Romawi mengambil budaya Etruski dan Yunani dikembangkan sendiri, seperti halnya huruf alfabet yang dikenal sekarang. Bangsa Latin adalah bangsa terbesar menempati wilayah Romawi. Pola hidup semula bangsa Latin mengandalkan dari alam dengan cara bertani dan berternak. Namun sejak kedatangan Yunani, Etruski, dan Kartago mengubah pola hidup semula dan mencoba mengadopsi semua ilmu dan teknologi yang diperolehnya. Terusir dari bangsa Etruski, bangsa Roma membentuk sistem pemerintahan dalam bentuk republik yang terdiri dari negara-negara kota seperti polis di Yunani. Sistem kasta terbagi jadi dua, ada golongan patrisia yaitu golongan bangsawan dan golongan plebeka yaitu golongan rakyat rendah. Kastanya, masing-masing kelompok
memiliki ciri khas sendiri. Patricia terdiri dari penguasa tanah yang besar, sedangkan plebia terdiri dari golongan masyarakat kecil dan menengah. Walaupun jumlah patricia sangat sedikit, dominasi kaum patricia dalam pemerintahan sangat berpengaruh besar, sehingga republik ini disebut pula di Republik Kaum Patricia. 5 tahun sejak kemenangan Romawi atas Etruski, bentuk pemerintahan diubah dari negara kota menjadi imperium, yang dipimpin oleh 2 orang konsul. Kedua konsul diharuskan dari golongan patricia dan memiliki kekuasaan yang sama dan dapat mempersatu satu sama lain. Sebagai penasehat konsul dibentuklah lembaga penasehat, lembaga perwakilan distrik, dan lembaga perwakilan pemimpinan militer. Dilantiknya Octavianus menjadi kaisar menjadikan bentuk pemerintahan Romawi menjadi kekaisaran dengan Octavianus sebagai kaisar yang pertama. Keadaan negara pada zaman ini dinamakan Pax Romana, artinya Roma yang damai. Octavianus memiliki kekuasaan tunggal atas Imperium Romawi yang memiliki kekuasaan absolut. Ia tidak hanya penguasa dalam bidang pemerintahan dan politik, namun juga sebagai kepala agama. Pembaruan pun dilakukan dengan baik. Kota Roma dilengkapi polisi dan pemadam kebakaran, meningkatkan subsidi gandum, membangun arena olahraga, dan membangun kuil. Munculnya agama Kristen atau masuknya agama monoteisme setelah Octavianus meninggal, kekuasaan diserahkan kepada Tiberius. Pada masa ini timbul penyebaran agama Kristen oleh Nabi Isa. Agama Kristen mengajarkan monoteisme dan tidak mendewakan manusia. Karena demikian kaum Kristen dianggap sebagai pemberontak yang akan menjadi raja, maka Yesus Kristus pun dihukum mati dengan cara disalib dan penganutnya ditindas. Tahun 54 sampai 68 Masehi, Kaisar Nero berkuasa di Romawi. Pada masa ini sejumlah kaum Kristen diincar dan dibunuh karena pengikut Kristen makin bertambah banyak jumlahnya. Keadaan yang menyudutkan tidak membuat kaum Kristen menjadi gentar dan membuahkan hasil yang baik. Hal tersebut terlihat pada masa kekuasaan Konstantin Agung. Pelakuan pengejaran dan pembunuhan kepada kaum Kristen ditiadakan. Ia menyadari dengan benar nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran-ajaran Yesus Kristus. Sejak itulah agama Kristen ditetapkan sebagai agama negara. Romawi Barat dan Romawi Timur. Ini kehancuran Romawi. Konstantin Agung kemudian memindahkan ibu kota dari Roma dan Konstantinopel. Keputusan ini merupakan awal yang tidak baik bagi kekuasaan Imperium Romawi. Pada tahun 400 Masehi, pecahlah kekuasaan Romawi menjadi 2 bagian, yaitu Imperium Barat yang dengan ibu kotanya Roma dan Imperium Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel. Ini lahirnya Ottoman Utsmani. Lalu tahun 476 Masehi, Imperium Romawi Barat hancur oleh penyerangan bangsa Jerman. Keruntuhan Romawi Barat tidak mempengaruhi keamanan Romawi Timur, bahkan sempat mengalami kejayaan pada masa Kaisar Yutianus tahun 527 sampai 593 Masehi. Pada tahun 1543, Imperium Romawi Timur hancur oleh serangan bangsa Turki yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II atau juga dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Romawi banyak diadaptasi dari kebudayaan yang sudah berkembang sebelumnya, misalnya Yunani, Persia, Etruski, dan Helenisme. Mereka tidak hanya mempelajarinya, juga mengembangkannya menjadi beragam. Perkembangan ilmu pengetahuan ada teknik sipil,
Dalam dunia teknik sipil ditemukannya teknik membuat beton dan mendirikan bangunan berbentuk kubah. Ini ada perkembangan ilmu pengetahuan yang militer. Dalam bidang militer, sistem organisasi dikenal dengan garis komando yang teratur. Dikenal pula istilah-istilah yang masih dikenal hingga sekarang, seperti legion, divisi, dan lain-lain. Kemudian ada seni pahat. Dalam bidang seni pahat, bangsa Romawi menyukai pahatan objek benda dan tidak seperti bangsa Yunani yang menggunakan sebuah model, seperti sosok manusia yang dijadikan dewa. Dalam sistem pemerintahan, bangsa Romawi mengenal sistem kekuasaan mutlak yang dipimpin oleh satu orang. Kesusilaan. Dalam bidang kesusilaan, sifat kesederhanaan bangsa Romawi patut dijadikan sebagai contoh, karena perlakuan antara sesama manusia dianggap sama, bahkan terhadap budak. Sayangnya, sifat asli ini sudah memudar ketika masuknya budaya luar yang memperkenalkan unsur duniawi dalam kehidupan. Kemudian ada peninggalan. Peninggalan Romawi dalam seni bangun dengan gaya arsitektural yang indah dan kekuatannya yang kokoh masih dapat ditemui di Italia. Di antaranya adalah bangunan yang terkenal sampai sekarang, Amphitheater di Colosseum. Bangunan ini digunakan untuk mempertontonkan adu gladiator. Dalam dunia sastra banyak ditemukan hasil sastra yang dijadikan bahan literatur untuk belajar bahasa Latin. Kemudian ini ya peninggalan budaya sastranya. Ada epos Aeneas dan Ode dan Satire. Thank you. Any question? Thank you so much, guys.